Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Namaku Febri. Waktu itu di kisaran tahun 2005. Aku mengalami kisah seram bersama Ray temanku di wilayah ujung kulon, Pandeglang. Kejadian ini yang sepertinya menjadi titik balik atau apalah istilahnya. Karena setelahnya aku jadi mulai menerima keadaan yang sering bertabrakan dengan frekuensi dengan sisi lain. Masa liburan di tahun-tahun awal kuliah, aku mudik ke kampung halaman di Cilegon. Yang di perjalanan, aku mampir ke Bogor untuk menjemput Ray, di mana kawan satu desa denganku itu libur kuliah juga. Aku mengajaknya sekalian untuk mudik bareng. Akhirnya, kami berdua melakukan perjalanan pulang. Seperti biasa, aku duduk di belakang kemudi, sementara Ray bertugas menjadi DJ musik dan navigator. Tentu saja tidak ketinggalan ocehannya menemani di sepanjang perjalanan. Kami tiba di kota Serang sekitar pukul 11 siang. Ketika tiba-tiba, Ray nyeletuk mengeluarkan kalimat ajakan. Dia mengajakku untuk mengunjungi tempat wisata yang letaknya di sisi selatan Pulau Jawa, yakni di Banten bagian selatan. Tempat yang dimaksud adalah Pantai Ranjencet. Aku sendiri baru mendengar ada pantai yang bernama Ranjencet. Tanpa pikir panjang, aku mengiyakan ajakannya. Toh kami tidak dikejar waktu dan rumah juga sudah dekat. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju Pantai Ranjencet. Aku pun mengarahkan kendaraan menuju Pandeglang, yang mana perjalanan ke pantai tersebut kira-kira 5 jam dari kota Serang. Sejak kecil, kami memang selalu begitu, senang berpetualang dengan mengunjungi tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Serunya, kami jarang merencanakan kegiatan atau perjalanan yang akan kami lakukan. Menyusuri jalan-jalan di Banten, nyaris sama keadaannya dengan daerah lain. Di beberapa bagian kondisi jalan tidak terlalu bagus, walaupun masih bisa dilalui oleh kendaraan. Mungkin hanya Pantai Anyer yang paling terkenal di wilayah Banten. Selebihnya, hanya tempat bagus yang masih jarang orang-orang yang tahu. Satu-satunya informasi yang kami tahu, Pantai Ranjencet dekat dengan Cibaliung, kota kecil di bagian selatan Banten. Maka Cibaliunglah tujuan kami. Pandeglang, Labuan, Cibaliung, Ranjencet, itulah kira-kira kota yang harus dilalui. Aku dan Ray bertanya pada penduduk sekitar untuk mencapai tujuan. Target kami, paling lambat jam 4 sore sudah sampai tujuan. Perjalanan lebih banyak menemui hutan-hutan kecil dan perkebunan. Rumah penduduk hanya kami temui sesekali. Kecuali kalau sedang melintas di salah satu kota, suasana akan sedikit lebih ramai. Perjalanan menjadi semakin sepi ketika sudah melewati kota Labuan, lalu menuju Cibaliung. Sedikit menyusuri pantai Tanjung Lesung yang cukup indah.
Setelah lewat Tanjung Lesung, kami harus berbelok ke arah kiri dan jalanan mulai menanjak karena harus menaiki wilayah gunung dan perbukitan. Di daerah ini, perjalanan mulai semakin seru. Rumah penduduk semakin jarang terlihat. Di kanan kiri jalan lebih banyak hutan yang diselingi dengan perkebunan karet atau sawit. Kami lebih banyak melintasi wilayah Taman Nasional Ujung Kulon. Pada beberapa wilayah, sinar matahari tidak bisa menembus masuk hutan karena ketutup oleh rindangnya pepohonan. Akhirnya, sekitar jam 3 sore, kami sampai di Cibaliung. Di kota kecil Cibaliung kami hanya melintas, mengejar waktu untuk segera sampai ke Pantai Ranjanjat. Menurut penduduk yang kami tanya, jaraknya masih 20-an kilometer lagi. Di wilayah setelah Cibaliung ini, jalanannya sudah mulai beraspal. Namun cukup sempit, hanya bisa dilalui dengan nyaman oleh kendaraan kecil. Kalau berpapasan dengan kendaraan lain, salah satu harus mengalah dengan turun ke jalan tanah. Salah satu ciri dari wilayah yang sudah dekat dengan pantai ini adalah kami mulai sering melewati sungai, baik sungai besar maupun kecil, yang mana sungai-sungai ini nantinya akan bermuara ke laut. Ciri lainnya, banyak tanaman yang hidup di tempat yang berair payau. Semakin mendekat ke pantai, semakin jarang kami melihat rumah penduduk. Tidak terlalu aneh karena wilayah ini memang jauh dari kota besar. Dan juga banyak yang belum tahu kalau di sudut Ujung Kulon ini ada pantai yang katanya bagus. Papan berukuran kecil membentuk tanda panah ke kiri, bertuliskan Pantai Ranjanjat menjadi patokan kami. Pintu gerbangnya hanya portal bambu yang menganga terbuka, tidak ada orang yang menjaga. Di kanan kiri dipenuhi ilalang liar dan semak belukar. Dari titik itu, pantai belumlah terlihat, lalu kami memasukinya. Sepi, sama sekali tidak ada pengunjung. Mungkin karena hari sudah sore dan sebentar lagi gelap. Hanya pohon kelapa yang berjajar dengan rumput kering dan ilalang belum bisa dibilang sebagai tempat wisata yang indah. Hingga beberapa menit kemudian, rumput ilalang berganti pasir laut yang terhambar luas. Tidak jauh dari situ kami sudah melihat lautan lepas. Sampai juga di tujuan, kami turun dari kendaraan, lalu melepaskan pandangan ke segala penjuru. Kesan pertama, pantai ini memiliki kontur yang landai dan sangat luas. Sejauh mata memandang, ke kiri dan kanan, hanya terlihat pertemuan antara air laut dan pasir putih. Cuaca sore itu tidak terlalu cerah. Langit agak mendung, dan angin bertiup cukup kencang. Gelombang lautnya menimbulkan suara deru ombak yang bersahutan. Masih jam 5 sore, tapi sudah sangat sepi. Tidak ada orang sama sekali. Aku dan Ray duduk di atas pasir sambil memandang ke laut, berbincang menikmati suasana pantai. Sebenarnya ini pantai yang sangat bagus dan indah. Tapi mungkin jarak dari kota sangat jauh, jadinya sepi. Biasanya, kalau di daerah pantai, sering ada warung-warung kecil di pinggirnya. Tapi di sini tidak ada warung atau orang jualan. Sangat aneh. Mendekati pukul 6, kami putuskan untuk meninggalkan tempat itu. Pada saat sedang berjalan menuju kendaraan, langkah kami terhenti ketika melihat ada bangunan yang berdiri beberapa belas meter ke sebelah kanan jalan. Aku dan Ray hanya saling terheran. Entah tidak memperhatikan atau bagaimana, kami tidak melihat bangunan ini ketika datang tadi. Atau mungkin karena terlalu terpana melihat ke arah pantai. Kemudian kami yang merasa penasaran berjalan mendekati bangunan itu. Dari dekat, kami melihat bangunannya berbentuk rumah panggung tapi tidak terlalu tinggi. Terbuat dari kayu dan bambu. Ketika sampai di terasnya, barulah kami menyadari kalau bangunan ini ternyata adalah sebuah hotel. Melihat lantai yang dipenuhi debu dan daun kering yang bertebaran, muncul penafsiran kalau hotel tersebut tidak terawat. Tidak jauh dari tempat kami berdiri, ada meja panjang
yang sepertinya diperuntukkan sebagai meja lobi atau resepsionis. Lagi-lagi, kami tidak menemukan satu orang pun di tempat ini, sepi dan kosong. Sepinya bangunan hotel membuat kami menjadi lebih banyak diam tanpa suara sambil terus memperhatikan keadaan sekitar yang menurut kami sangat aneh. Lebih aneh lagi, walaupun sama sekali tidak ada orang yang terlihat, tapi aku merasa kalau ada banyak yang berlalu lalang tanpa suara. Suasananya menggambarkan keramaian tanpa wujud dengan situasi seperti banyak orang. Hari yang mulai gelap, hotel yang tidak berpenghuni ini terlihat menjadi semakin kelam. Namun ada dorongan yang mengajak kami untuk tetap tinggal. "Halo, ada orang di dalam?" Dengan memandang pintu kaca yang ada di sebelah kanan meja lobi, suara Ray memecah kesunyian. Karena penasaran, aku pun ikut mengarahkan pandangan ke pintu kaca itu. Tampak ada orang yang sedang berdiri di dalam ruangan. Walaupun samar, tapi kami dapat melihat kalau itu adalah sosok seorang laki-laki. Dia mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih, berdasi kupu-kupu, serta bercelana panjang hitam. Dia berdiri diam, memperhatikan dari dalam. Sesaat, kami terpaku tidak bisa bergerak. Sampai akhirnya, sosok itu membalikkan badannya dan berjalan masuk lebih ke dalam bangunan, kemudian menghilang dalam gelap. Setelah tersadar, secepatnya kami meninggalkan tempat tersebut. Ada yang tidak beres dengan bangunan itu. Hotel yang aneh, pikirku. Kemudian kami tinggalkan Pantai Ranjangjat. Hari semakin gelap mengiringi perjalanan kami. Karena lapar, sepanjang jalan kami mencari tempat makan untuk mengisi perut. Tapi tidak ada hasil. Sementara kota terdekat jaraknya masih cukup jauh. Sekitar 2 jam lagi baru sampai. Karena tidak ada pemukiman, maka kami pun meninggalkan sholat maghrib di sore itu. Waktu menunjukkan sekitar jam 7, tetapi terasa sudah seperti tengah malam. Jalan yang kami lalui juga sangat sepi. Tidak ada satupun kendaraan lain dari arah berlawanan. Hutan rindang di kanan kiri jalan menambah suasana menjadi agak mencekam. Jendela mobil sengaja kami biarkan terbuka sebagian, membiarkan angin malam untuk masuk. Tampak hutan lindung dengan jalannya naik turun mengikuti kontur tanah. Penerangan hanya bersumber dari lampu kendaraan kami. Tidak ada lagi yang lain. Awalnya, kami masih ngobrol seru dalam kendaraan. Tapi semuanya mulai berubah ketika nyaris jam 10 malam. Kami belum juga menemukan kota atau minimal rumah penduduk. Selama hampir 3 jam, kami hanya berjalan di dalam hutan belantara. Seperti tidak ada jalan keluar. "Awas, Bri!" Teriakan Ray membuatku langsung menginjak rem dalam-dalam. Seketika itu juga mobil berhenti. Pandangan kami tertuju ke depan. Yang beberapa meter di depan mobil ada sesuatu yang menghalangi jalan. Awalnya aku berpikir bahwa itu adalah batang pohon kelapa yang melintang memenuhi badan jalan. Karena bentuk dan ukurannya memang seperti pohon kelapa. Tapi setelah kami mengamati dengan seksama, benda itu ternyata bergerak. Setelah dilihat dengan lebih cermat, tampak benda itu bersisik. Dan ternyata itu adalah seekor ular. Benar-benar ular yang sangat besar yang pernah kami lihat selama hidup. Dalam ketegangan, kami tetap diam menunggu di atas kendaraan sampai ular itu benar-benar pergi menyeberang. Detak jantung kami saling bersahutan dengan sangat kencang. Setelah beberapa saat, kami merasa lega karena tidak ada kejadian buruk yang menimpa. Namun dadaku kembali berdegup tidak karuan saat melihat sosok di hotel tadi muncul. Sosok itu berdiri tepat di sisi ular itu menyeberang.
Sudah jam 10, Bri. Kamu yakin kita tidak nyasar? Pertanyaan Ray membuatku terkaget. Aku menarik nafas panjang. Pikiran kami mulai kalut saat itu. Padahal dari tadi tidaklah ada jalan pertigaan maupun persimpangan. Jalan yang kami lalui adalah jalan satu arah saja. Jadi secara logika tidaklah mungkin jika kesasar. Kami putuskan untuk beristirahat sejenak sambil berpikir untuk mengingat tentang jalan ini. Kami terus coba mengingat apakah jalan ini sama dengan saat kami datang atau tidak. Pertanyaan itu sudah ada di dalam pikiran kami masing-masing. Ketika sudah 3 jam seperti hanya berjalan di dalam hutan. Aku tidak ingat pasti, tapi sepertinya sepanjang jalan kami tidak pernah menemukan persimpangan atau jalan bercabang. Dalam keraguan yang belum terjawab, akhirnya kami putuskan putar balik. Hingga akhirnya sekitar jam 11 malam, sesuatu yang sangat kami takutkan terjadi. Mobil mogok dan berhenti karena kehabisan bensin. Saling berpandangan di dalam gelap, kami seperti saling bertanya satu sama lain. Bagaimana ini? Terdampar di tengah hutan, yang sama sekali tidak terlihat ada rumah penduduk, kosong dan sepi. Berdua kami turun dari mobil untuk melihat sekeliling. Siapa tahu ada bangunan atau rumah penduduk yang dapat kami singgahi. Dan ternyata memang sama sekali tidak ada tanda-tanda rumah. Hanya gelap gulita belantara. Cukup lama kami berdiri di luar kendaraan sambil terus memikirkan apa yang seharusnya kami lakukan. Tiba-tiba, kami dikejutkan dengan cahaya kecil yang bergerak-gerak. Terlihat ada 2 obor yang bergerak berjalan. Jaraknya cukup jauh dari tempat kami berdiri. 2 obor itu pun seperti bergerak menjauh. Dengan berteriak, Ray mencoba memanggil sosok pembawa obor tersebut. Dan karena tidak ada jawaban, Ray pun putuskan untuk mengejar cahaya itu. Aku berteriak memanggil Ray, namun Ray tidak mengubrisku. Dia tetap berlari mengejar cahaya tersebut. Aku sendiri masih berdiam diri menunggu mobil. Pandanganku terus mengarah pada obor tersebut. Samar-samar, suara Ray masih terdengar memanggil. Sampai akhirnya, cahaya dari 2 obor itu menghilang dari pandanganku. Hilang sama sekali. Setelahnya aku menunggu Ray kembali. Sesekali menyalakan lampu mobil sebagai pertanda baginya kalau aku masih di tempat yang sama. Namun setelah sudah sekitar 30 menit lamanya, Ray tidak muncul juga. Pada saat itulah, perasaanku semakin tidak enak. Rasa takut dan cemas semakin bertambah. Nyaris tengah malam, di hutan belantara aku sendirian. Hutan ini seperti hidup. Ada beberapa bagian yang seperti menertawai, ada juga yang seperti memperhatikan dengan senyum jahatnya. Mungkin juga aku berhalusinasi, karena aku semakin tercekam ketakutan. Selalu berpikir kalau ada sesuatu di belakang, dan ketakutanku semakin menjadi-jadi ketika beberapa belas meter di depanku ada sesuatu yang bergerak. Aku melihat seperti sepasang mata yang berwarna merah menyala. Sejenak kemudian bergerak mendekat ke arahku. Kalau melihat dari tingginya, sepasang mata merah menyala itu sepertinya dimiliki oleh seorang anjing yang sedang berjalan. Atau mungkin harimau. Rasa ngeri semakin mengajar batinku. Secepat kilat aku langsung lari masuk ke dalam mobil dan mengunci pintu. Karena penasaran, aku tetap melirik ke arah mata merah itu berada. Sampai akhirnya, sosok tersebut tepat berada di pintu samping. Sementara dengan ketakutan luar biasa, aku masih terus mengintipnya dari dalam. Posisi kami hanya terdalang pintu. Pada saat itu jantungku seperti berhenti berdetak. Hanya bisa melongo ketakutan. Ketika akhirnya dapat melihat cukup jelas bentuk dari sosok itu. Seperti anjing, berdiri dengan 4 kaki, berbulu panjang berwarna hitam. Tapi keyakinanku kalau makhluk itu adalah sosok hewan menjadi berantakan ketika dapat melihat kepalanya. Ternyata kepalanya memiliki wajah manusia.
wajah manusia yang pucat seperti sudah menjadi mayat. Ditambah makhluk ini memiliki mata yang merah menyala, terlihat semakin mengerikan. Keringat dingin mengucur deras ketika secara perlahan makhluk itu mulai berdiri. Ternyata aku salah. Makhluk itu tidaklah berjalan dengan 4 kaki, tapi merangkak dengan 2 tangan yang berada di depan. Sosok makhluk itu akhirnya berdiri di samping mobil. Bentuk tubuhnya tinggi besar, berdiri melihatku yang ketakutan di dalam mobil. Lalu perlahan, tangan kanannya mendekat ke kaca mobil. Dia mengetuk kaca dengan kukunya. Beberapa saat kemudian, sosok itu seperti mencoba membuka pintu yang dalam keadaan terkunci. Terus berusaha memaksa untuk membuka pintu. Keadaan yang mencekam itu membuatku tidak ingat apa-apa lagi. Bri, bangun Bri. Febri. Suara Rai bangunkan aku di dalam mobil. Aku yang mulai tersadar melihat Rai sedang berdiri di luar dengan seorang bapak yang aku tidak mengenalnya. Ternyata hari sudah pagi, sudah tidak gelap lagi. Alhamdulillah, tidak terjadi apa-apa antara aku dan Rai. Kami baik-baik saja. Lalu, Rai kemana saja semalam tadi? Apa yang dia alami? Kok malah tiba-tiba kembali di pagi hari? Pertanyaan itu aku lontarkan setelah keluar dari mobil. Dan aku terkaget saat melihat posisi mobil, yang mana berada di tengah hutan cukup jauh dari jalan utama. Sungguh, sesuatu yang aneh sudah terjadi. Sambil mencoba tenang, Rai menceritakan kejadian yang menimpanya semalam. Kamu tunggu sini, aku mau kejar mereka sebelum menghilang. Itu yang Rai bilang sebelum dia lari mengejar 2 obor itu. 2 obor yang sepertinya dipegang oleh 2 orang. Ucapan yang tidak terdengar olehku. Obor semakin menjauh dan Rai terus saja mencoba mengejar. Gelapnya malam tidak mengurangi tekad Rai untuk terus berlari. Sementara itu, aku sudah jauh berada di belakangnya. Rai sudah tidak melihat aku lagi, tertutup oleh pekatnya gelap hutan raya. Hingga beberapa puluh detik kemudian, dia berhenti. Padahal, obor-obor itu jaraknya sudah semakin dekat. Ternyata karena Rai melihat kalau obor-obor itu bergolak ke arah kanan jalan. Turun dari jalan aspal berpindah ke jalan setapak. Masuk ke dalam hutan. Muncul keraguan di dalam benak Rai. Apakah akan terus lanjut mengejar atau kembali ke tempat di mana aku menunggunya? Sementara hutan di hadapannya sangat belantara, gelap pekat dan sunyi. Pepohonan besar di kiri jalan membentuk terowongan yang memanjang ke dalam, seperti pintu gerbang menuju suatu tempat. Terlihat lapang walaupun tampak sempit. Terdengar ada suara hiruk pikuk dalam sunyi. Aneh. Sementara 2 obor itu masih saja terlihat di tempat Rai berdiri. Tapi sepertinya mereka berhenti. Tidak tampak bergerak lagi, seperti menunggu Rai untuk mendatangi. Baguslah mereka berhenti. Berarti mereka melihatku. Begitu gumam Rai dalam hati. Kemudian Rai mulai melangkahkan kaki ke jalan setapak. Melangkah dengan sedikit keraguan, memasuki hutan belantara. Gesekan kaki Rai ketika melangkah dengan jalan tanah yang bercampur dengan dedaunan kering menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Tidak ada suara angin, tidak ada suara binatang hutan. Keringat mengucur membasahi tubuh. Hela nafas yang mulai ngos-ngosan mengiringi perjalanan ke obor-obor itu. Tapi ternyata mereka kembali berjalan menjauh, semakin masuk ke dalam hutan. Rai berteriak mencoba memanggil, namun tidak ada jawaban. Malahan terus bergerak semakin menjauh. Rai penasaran, dia terus mengejar dan terus berlari. Sampai akhirnya Rai kelelahan dan dia pun berhenti. Menunduk memegang lutut sambil mengatur nafasnya.
Tapi sekali lagi, obor-obor itu kembali berhenti bergerak ketika Ray berhenti. Aneh, ada sesuatu yang tidak beres. Ray mulai menyadari itu. Ray kemudian terduduk di bawah pohon yang besar. Lemas tubuhnya membuat dia bersandar tidak berdaya. Dia bingung, bercampur khawatir ketika dia menyadari akan sesuatu. Ternyata dia melihat ke belakang. Ray tidak melihat lagi jalan setapak yang baru saja dilalui. Hanya terlihat pepohonan hutan belantara. Dia menyadari kalau ternyata dia sudah tersesat. Tidak tahu sedang berada di mana. Tidak tahu harus berjalan kemana untuk kembali. Sementara dua obor itu tetap terlihat diam di kejauhan, seperti menunggu dia mendekat. Setelah sedikit terkumpul tenaga lagi, Ray berdiri dari duduk, lalu kembali berjalan mengejar obor-obor itu. Setengah berteriak, Ray mencoba memanggil mereka. Namun kali ini ada yang berbeda. Mereka tetap diam di tempat ketika Ray berjalan semakin mendekat. Melihat itu, Ray mulai sedikit lega. Sampai akhirnya, jarak Ray dengan mereka sudah cukup dekat. Begitu melihat jelas menamakan sang pemegang obor, mereka adalah dua sosok lelaki dan perempuan. Mungkin juga sepasang suami istri. Yang lelaki berpakaian hitam-hitam dengan celana yang longgar dengan memakai baju bergaris vertikal coklat hitam. Rambutnya agak gondrong tidak beraturan dan berkumis tebal. Sedangkan yang perempuan memakai baju yang sama, hanya saja memakai bawaan jarik. Juga ada dunak di gendongannya, entah apa isinya. Sangat aneh. Dengan berpakaian seperti itu, dia mampu berjalan dengan sangat cepat. Tampak pula keduanya tidak menggunakan alas kaki. Maaf, dari tadi saya mengejar kalian berdua, mau minta tolong. Kalimat pembuka keluar dari mulut Ray. Awalnya mereka hanya terdiam dengan raut wajah yang menyeramkan, sampai akhirnya mereka tersenyum. Maaf, kami tidak melihat dan mendengar teriakanmu. Memang Mas ini dari mana dan mau kemana? Perempuan itu menimpali dengan nada lembut. Saya tadi dari jalan besar. Bukankah kalian lewat? Tidak ada jalan besar di hutan ini, Mas. Semuanya jalan kecil, jalan setapak. Tidak ambil pusing, Ray tetap minta bantuan untuk menunjukkan jalan kembali. Dengan sedikit memelas, Ray yang merasa tersesat memohon kebaikan mereka berdua, sekaligus minta tolong agar ditunjukkan jalan ke kota. Mas lebih baik ikut saja dulu. Nanti kalau urusan kami sudah selesai, baru kami akan antar Mas. Ayo ikut saja. Laki-laki si perempuan yang menjawab. Sementara yang lelaki tetap diam sejak dari awal. Tidak ada pilihan lain, Ray terpaksa harus mengikuti mereka. Berbalik badan, lalu mereka mulai berjalan menembus gelapnya hutan. Ray hanya diam mengikuti mereka dari belakang. Jalan setapak tetap menjadi landas pijakan kaki untuk berjalan, dengan pemandangan gelap di sekitar. Beberapa kali Ray menoleh ke belakang, bermaksud untuk melihat keadaan. Tapi pandangannya tidak sanggup menembus pekatnya gelap, hanya diam yang tertangkap. Cahaya obor sedikit pun tidak mampu membantu. Ada satu lagi keanehan yang membuatnya bergidik. Setelah diperhatikan benar-benar, ternyata dari ketiga orang yang sedang berjalan itu, hanya Ray yang terdengar suara langkah kakinya. Sedangkan kedua orang itu tidak ada suaranya. Mungkin karena mereka tidak menggunakan alas kaki. Begitu pikir Ray dalam hati. Seperti tanpa lelah, Ray melihat mereka terus berjalan konstan. Tidak melambat, tidak pula bertambah cepat. Tidak pernah juga melihat ke belakang, walau untuk sekedar melihat keadaan Ray yang mulai kerepotan mengikuti irama pergerakan mereka. Tidak ada perbincangan. Keduanya terus menatap ke depan. Hutan belantara ini juga dia membisu, tidak mengeluarkan suara layaknya alam luar. Sepinya banyak menimbulkan pertanyaan. Heningnya mulai menggurat garis ketakutan dalam hati Ray.
"Pak, maaf, bisa berhenti sebentar? Saya butuh istirahat." Entah sudah berapa jam mereka berjalan, ketika Ray memberanikan diri untuk membuka suara. Mereka tetap diam, terus saja melangkah, seperti tidak memperdulikan Ray yang baru saja mengajak berhenti. Mau kemana sih mereka ini? Di tengah ketakutan yang semakin membuncah, Ray bergelut dengan banyak pertanyaan di kepalanya. Tapi sejauh ini belum ada jawaban. Sampai akhirnya mereka sampai pada daerah yang jalannya menanjak cukup tinggi. Hal ini membuat nafas Ray semakin tersengal, langkahnya semakin tertinggal. "Pak, tunggu Pak." Sekali lagi Ray memohon. Tapi tetap saja tidak ada jawaban. Mereka terus berjalan dengan langkah yang konstan. Padahal jalanan benar-benar menanjak dan agak terjal. Tanah bercampur bebatuan menjadi pijakan langkah. Sampai akhirnya mereka berhenti sekitar beberapa puluh meter dari depan Ray. Berhenti di satu daerah yang tinggi, seperti puncak dari jalan panjang menanjak yang baru saja dilewati. Mereka tetap menghadap ke depan, tidak sedikit pun menoleh ke tempat Ray yang masih cukup jauh tertinggal. Dengan sedikit tenaga yang masih tersisa, Ray berusaha sekuatnya untuk mengejar. Dengan peluh yang bercucuran, akhirnya Ray sudah berdiri di belakang mereka berdua. Lalu Ray ikut melempar pandangan ke depan. Dari tempat yang cukup tinggi itu, kelihatan ada pemandangan menarik. Jauh di depan mereka, terdapat jalan yang menurun tajam. Agak jauh lagi, sekitaran beberapa ratus meter dari depan, terlihat ada keramaian. Ditandai dengan banyaknya lampu obor yang menyala. Ray bingung, tempat apa itu? Lebih bingung lagi, setelah tempat keramaian itu, terlihat ada tempat yang terlihat seperti dermaga. Dan memang di kejauhan, kelihatan ada lautan luas. Banyak kapal perahu yang bersandar. Kok ada kota di sini? Itu kota apa, Pak? Sekali lagi, Ray melontarkan pertanyaan. Dan lagi-lagi mereka tidak juga memberi jawaban. Malah tiba-tiba mulai melangkahkan kaki menuju jalan turun ke keramaian itu. Tidak ada pilihan lain, Ray tetap mengikuti langkah kaki mereka. Situasi yang sama Ray temui ketika mulai berjalan lagi. Gelap hutan dan heningnya sepi yang kelam. Pikiran Ray semakin mengerucut. Semakin yakin ada yang aneh dengan kedua orang ini. Tapi Ray tidak bisa berbuat apa-apa selain terus saja mengikuti. Rasa penasaran Ray sepertinya akan terjawab beberapa puluh meter lagi ketika melihat ada dua pohon besar yang berdiri sejajar membentuk laksana pintu gerbang. Dia berpikir sepertinya mereka akan melewati tengah-tengah dua pohon besar itu. Dugaan Ray benar. Mereka berjalan melintasi jalan di tengah dua pohon besar itu. Seperti masuk melewati gerbang yang besar, Ray semakin kebingungan setelah benar-benar melewatinya. Apalagi setelah sudah berada di sisi keramaian. Setelah melewati dua pohon itu, tiba-tiba Ray masuk ke tempat yang sangat berbeda. Tempat yang ramai, tetapi masih dalam keadaan gelapnya malam. Penerangan lebih banyak bersumber dari api obor yang nyaris ada di setiap sudut. Ada juga beberapa lampu teplok besar yang berdiri di atas meja. Sama sekali tidak ada penerangan yang bersumber dari listrik. Tampak orang berlalu lalang. Ada yang duduk di belakang meja yang menjajakan sepertinya barang jualan. Ada yang duduk di dalam bangunan kecil yang tampak seperti warung. Ada yang hanya sekedar duduk dan berbincang satu dengan lainnya sambil mengepulkan asap rokok. Ada juga orang yang sepertinya sedang menawar barang-barang hendak dibeli. Pasar. Ray melihatnya sebagai pasar tradisional, yang sebagian besar penjualnya menjajakan sayuran dan buah-buahan. Tapi ada juga barang-barang jualan lainnya, seperti kayu bakar dan anyaman-anyaman bambu. Takjub dan penuh keheranan, banyak pertanyaan yang timbul di dalam kepala. Pasar apa ini? Ini kota apa?
kenapa tengah malam masih ramai. Ray terus saja memperhatikan sekitar, sampai dia lupa dengan orang yang mengajaknya sampai ke tempat itu. Ternyata mereka sudah menghilang di tengah keramaian pasar. Detik itu Ray sudah tidak melihat mereka lagi. Beberapa puluh menit lamanya Ray berjalan perlahan, membelah keramaian pasar dan memperhatikan dengan takjub. Dia semakin bingung ketika menyadari kalau orang-orang yang ada di pasar itu semuanya mengenakan pakaian zaman dulu. Sebagian besar laki-lakinya mengenakan celana hitam longgar sebatas betis. Ada yang berbaju hitam, dan banyak juga yang hanya bercelana pendek tanpa baju alias bertelanjang dada. Sedangkan perempuannya mengenakan kemben dan kain panjang bersanggul juga. Ray semakin bingung ketika melihat beberapa orang bule yang ikut warawiri. Yang laki-laki berpakaian putih-putih dengan topi bulatnya. Sedangkan yang perempuan mengenakan baju panjang putih dengan bawahan yang mengembang besar. Kebingungan pun semakin memuncak. Lalu tiba-tiba perhatian Ray berpindah ke keramaian berikutnya, dermaga kapal. Ya, Ray melihat seperti ada pelabuhan kecil yang menjadi tempat bersandar kapal-kapal kayu dengan berbagai macam ukuran. Dia kemudian berjalan mendekat ke pelabuhan, lalu menuju dermaganya. Terlihat banyak sekali kesibukan bongkar muat kapal di tempat itu. Banyak orang yang mengangkut dengan menaikkan atau menurunkan barang ke kapal. Ada juga 2 orang yang sepertinya mandor yang memerintahkan para pekerjanya. Kapal yang bersandar adalah sebagian besar kapal kayu. Desainnya adalah desain kapal zaman dahulu kala, lengkap dengan tiang layar penangkap angin sebagai alat penggerak. Ray masih bingung, tapi sedikit demi sedikit dia mulai sadar kalau pasar dan pelabuhan itu bukan tempat biasa. Ray mulai merasakan ketakutan, mulai membaca doa di dalam hati, meminta keselamatan darinya. Ketika dia akhirnya menyadari sesuatu. Ternyata, sejak mulai masuk ke keramaian ini, Ray tidak mendengar suara-suara mereka. Walaupun kelihatan berbicara satu dengan yang lainnya, Ray tetap merasakan sepi, padahal sedang berada di tempat ramai. Dan juga, sepertinya mereka tidak menyadari akan kehadiran Ray. Semua berlalu lalang tanpa melihat kalau Ray ada di antara mereka. Saat Ray berbalik badan, dia melihat kembali ke arah pasar. Dia langsung terduduk lemas. Lututnya tidak mampu lagi menahan beban tubuhnya. Ketika ada satu lagi keanehan yang Ray baru sadari. Ternyata orang-orang di tempat itu bergerak hilir mudik tanpa menginjak tanah. Berjalan seperti melayang walau kaki mereka bergerak seperti melangkah. Tempat apa ini? Ray menangis dalam kesendirian. Duduk tertunduk tanpa tahu akan kemana harus pergi dan melangkah. Tanpa tahu jalan untuk pulang. Sampai akhirnya Ray menengadahkan wajah ketika sadar kalau di hadapannya sudah ada orang yang sedang berdiri memperhatikan. Wajahnya putih pucat berkumis tebal. Matanya tajam, menatap Ray yang semakin ketakutan. "Selamat datang. Kamu akan betah di sini." Ray tidak tahu lagi harus berbuat apa, kecuali harus mengucap doa di dalam hati. Sampai akhirnya dia merasa kalau kepalanya pusing seperti berputar-putar sangat cepat. Berujung pada perut yang terasa mual seperti ingin muntah. Tidak tahan lagi, Ray pejamkan mata berharap semuanya yang dirasakan akan menghilang. Dan itulah saat terakhir Ray dapat mengingat semuanya. Karena setelah itu, dia tidak sadarkan diri. Ray merasakan kalau tubuhnya seperti bergoyang-goyang. Ketika sudah mulai sadar, saat membuka mata, ternyata dia tengah terbaring lemas. Yang pada detik itu belum tahu sedang berada di mana. Hanya melihat ada 2 orang berada di dekatnya. Yang satu di dekat kaki,
sedangkan yang satu lagi berada dekat kepalanya. Lalu Ray memperhatikan gerakan keduanya yang terlihat seperti sedang mendayung. Berikutnya, Ray memaksa diri untuk bangun dari tidur, berusaha untuk duduk. Alhamdulillah, Masnya sudah bangun. Minum dulu, Mas. Laki-laki yang duduk di dekat kakinya menegur dan menyodorkan minuman. Masih kebingungan, tapi akhirnya Ray sadar kalau ternyata dia sedang berada di atas perahu dayung kecil. Perahu ini berisi 3 orang, termasuk dirinya. Perahu berjalan tidak jauh dari pantai, hanya sekitar 100 meter dari garisnya. Melirik ke jam tangan, ternyata sudah nyaris jam 5 pagi. Lalu mereka mulai menjelaskan, beberapa jam sebelumnya, ketika kedua bapak berperahu ini baru saja pulang dari melaut, mereka melihat nyala obor di pantai. Mereka yang sudah tahu akan ada sesuatu hal yang terjadi pun segera mendekat. Di sana, mereka menemui Ray tengah pingsan di pantai. Dalam gelapnya malam itu, di depan Ray tertancap sebatang obor yang menyala. Lalu mereka menggotong Ray dan membawa serta ke dalam perahu. Intinya, Ray diajak oleh 2 orang pembawa obor untuk mengunjungi pasar dan pelabuhan gaib yang ada di salah satu sudut kecil ujung kulon. Yang kemudian salah satu dari nelayan yang menolongnya mengantarkan Ray ke tempat aku menunggu di mobil. Menurut cerita warga, jika nyala obor itu padam, maka kamu tidak akan kembali ke dunia ini. Tapi kamu akan tinggal di alam itu selamanya. Tambah lelaki yang mengantar Ray. Lelaki itu melengkapi cerita Ray dengan kisah seram di sekitar ujung kulon, yang mana terdapat pelabuhan dan pasar gaib di sana. Penduduk sekitar sudah banyak yang tahu tentang cerita turun-temurun itu, yang ternyata banyak orang yang sudah masuk ke situ dan tidak pernah kembali lagi. Beruntunglah bagi Ray, karena Tuhan telah mengirim 2 nelayan sebagai penyelamatnya. Sedangkan untuk hotel di Pantai Racencat adalah sebuah hotel gaib, yang mana pernah berdiri sebuah penginapan di zaman dahulu. Penginapan tersebut merupakan sebuah bangunan peninggalan Belanda yang dialihfungsikan, karena banyak tamu yang melakukan bunuh diri tanpa sebab pasti, maka ditutuplah penginapan tersebut. Diyakini, si pemilik menjadi syok dan jiwanya terganggu, yang kemudian ikut bunuh diri di sana. Sampai saat ini, warga maupun para pendatang masih sering lihat penampakan hotel beserta si pemilik. Meskipun sangat menyeramkan, namun tidak pernah ada kejadian ganjil di sana. Hanya penampakan saja yang terlihat. Aku dan Ray diam memperhatikan ketika bapak itu bercerita. Sekitar pukul 7 pagi, kami putuskan untuk melanjutkan perjalanan. Yang ternyata mobil dapat dinyalakan dengan normal, tidak kehabisan bensin. Padahal aku yakin kalau semalam garis indikatornya berada di bawah batas MT. Tapi ya sudahlah, yang paling penting kami baik-baik saja, tidak kurang satu apapun. Setelah mengalami hal aneh itu, akhirnya kami meninggalkan ujung kulon untuk pulang. Sampai saat ini, aku dan Ray terus menjalin tali silaturahmi dengan 2 nelayan yang menolong Ray. Dan kami akan selalu mengingat kisah menegangkan di ujung kulon. Kami terus berdoa, semoga kisah seram itu adalah kisah satu-satunya yang kami alami. Karena pengalaman itu begitu membuat kami merasa trauma. Terutama Ray, tidak bisa dibayangkan jika 2 nelayan itu tidak datang tepat waktu. Tentu, aku akan kehilangan sahabatku.
Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.